Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arismen, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kali ini, saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya ingin menyimpulkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru memiliki peran sebagai penuntun tumbuh dan kembangnya peserta didik sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia dalam mencapai kemerdekaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Yang ketiga, adanya kodrat alam dan kodrat zaman memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, nilai budaya dan nilai kemanusiaan harus selalu terintegrasi dalam konten pendidikan. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 yang pertama masih belum sepenuhnya mengenal peserta didik. Dan yang kedua, saya merasa masih kurang beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, penilaian yang saya lakukan masih mengutamakan aspek pengetahuan saja. Yang keempat, proses pembelajaran sering berpusat kepada guru. Dan yang terakhir, saya merasa peran guru sebagai penuntun masih belum terlihat. Saya mencoba merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah aspek budi pekerti, di mana pendidikan budi pekerti menjadi hal penting dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki karakter yang baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus bersifat komprehensif, yaitu harus mencakup semua aspek baik kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian yang ketiga, di dalam mendidik, guru harus memiliki peran sebagai penuntun, di mana guru tidak boleh berjalan di depan atau berada di belakang, tetapi berjalan beriring agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, proses pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran harus memperhatikan aspek sosial budaya setempat dan mengikuti perubahan zaman. Perubahan pembelajaran yang tengah dan sudah saya lakukan adalah yang pertama, saya menyusun kesepakatan kelas, di mana dalam penyusunan kesepakatan kelas, saya melibatkan seluruh siswa sebagai upaya untuk menciptakan pembelajaran yang terarah. Dengan kesepakatan kelas yang dibuat, pembelajaran menjadi lebih terarah dan semua yang terlibat menunjukkan peran-peran sesuai dengan kewajiban masing-masing. Yang kedua, saya mulai melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan berpusat kepada siswa merasa lebih aktif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang ketiga adalah saya mulai berkolaborasi dengan rekan sesama guru. Saya melakukan diskusi dan berbagi pengalaman dengan rekan sesama guru dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.